Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat pemirsa Perisai Nusantara TV yang saya hormati dan saya banggakan dimanapun Anda berada. Salam waras, salam akal sehat, salam santun untuk Kiai Pribumi Nusantara. Wow, semakin berani, semakin lantang Bahar bin Smith menjejalkan doktrin provokatif kepada jamaahnya. Kali ini Bahar bin Smith menceritakan pengalamannya ketika dia keluar masuk penjara. Hal ini diungkapkan dengan terlihat bahwa Bahar bin Smith merasa bangga keluar masuk penjara dan bahkan mengatakan dia keluar masuk penjara karena membela rakyat. Pertanyaannya, rakyat yang mana yang Anda bela? Hal ini kemudian tidak selayaknya diungkapkan oleh seorang Bahar bin Smith yang notabene sebagai seorang pendakwah dan juga mengaku sebagai cucu dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Padahal tindakan, perilaku dan ucapannya tidak mencerminkan bahwa Bahar bin Smith ini adalah anak keturunan ataupun cucu dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Di video sebelumnya saya sudah memposting ataupun mengupload video hinaan Bahar bin Smith terhadap Bapak Presiden Prabowo dengan mengatakan bahwa Bapak Presiden Prabowo adalah seorang pengkhianat. Bapak Presiden Prabowo mengkhianati ulama Islam di Nusantara. Padahal kita ketahui bersama alasan dari Bahar bin Smith mengatakan bahwa Presiden Prabowo adalah seorang pengkhianat cuma karena Bahar bin Smith di tahun 2014 dan di 2019 sejak Bapak Prabowo menjadi calon presiden Republik Indonesia, Bahar bin Smith senantiasa menyokong dan mendukung, bahkan hampir seluruh imigran Yaman itu notabene mendukung Bapak Prabowo Subianto, dan sampai akhirnya Bapak Prabowo Subianto memilih untuk kemudian bergabung kepada pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo di tahun 2019 silam. Nah, hinaan ataupun cacian serta doktrin provokatif yang selama ini dilontarkan oleh Bahar bin Smith, yang selama ini dijejalkan oleh Bahar bin Smith terhadap muhibbinnya, terhadap jamaahnya ataupun terhadap santrinya, ini kemudian ditanggapi serius oleh Bapak Presiden Prabowo. Artinya Bapak Presiden Prabowo tidak melarang rakyatnya, khususnya Bahar bin Smith, untuk mengkritik ataupun mengkoreksi pemerintahan Presiden Prabowo. Akan tetapi proses kritik, proses koreksi ataupun ketika ingin melakukan protes terhadap pemerintahan yang ada itu tidak mesti ataupun tidak sewajarnya dilakukan dengan menyebarkan cacian ataupun doktrin-doktrin kebencian maupun doktrin provokatif terhadap rakyat Indonesia. Akan tetapi koreksi, kritik dan protes itu disampaikan dengan sopan karena jelas kita dilindungi oleh undang-undang. Jadi kalau misalnya Bahar bin Smith ingin melakukan protes, ingin melakukan kritik, silahkan, tapi sampaikan dengan cara yang sopan, tanpa menghina, tanpa menjejalkan doktrin-doktrin provokatif terhadap rakyat Indonesia. Seperti apa lantangnya ceramah yang membanggakan bahwa Bahar bin Smith pernah dipenjara, keluar masuk penjara, dan bagaimana kemudian respon dari Bapak Presiden Prabowo terkait adanya oknum-oknum khususnya Bahar bin Smith yang senantiasa memecah belah umat Islam di negara kesatuan Republik Indonesia. Kita simak videonya secara bersama-sama. Saya Bahar bin Ali bin Smith, berkali-kali saya masuk penjara, saudara-saudara. Saya masuk penjara, apakah karena diri saya yang saya bela? Apakah yang saya bela anak istri saya? Apakah yang saya bela kelompok saya? Apakah yang saya bela saya punya murid-murid? Tidak, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, saya masuk penjara 2 tahun. Kemudian saya keluar. Ketika saya keluar, saudara-saudara, baru 2 hari saya keluar, saya ditahan. Kemudian dibawa ke Nusa Kambangan, saudara-saudara. Kedua tangan saya diborgol, perut saya diborgol, kaki saya diborgol. Borgol dari tangan nyambung ke perut, dari perut nyambung ke kaki. Baru 2 hari saya lepas. Kenapa saya ditahan? Kenapa saya dipenjara? Karena dalam ceramah saya ketika itu awal-awal pandemi, awal-awal corona, saya berkata, wahai para pejabat, wahai pemerintah, wahai presiden, coba kau lihat, coba kalian lihat
rakyat kalian kurung dalam rumah, tidak kalian beri makan, apakah kalian ingin menghidupkan rakyat atau mematikan rakyat? Wahai para pemerintah, coba kalian lihat, mal-mal milik asing kalian buka, tetapi warung-warung kecil milik pribumi kalian tutup. Saudara-saudara, saya tanya, siapa yang saya bela? Rakyat atau bukan? Jawab yang keras, rakyat atau bukan? Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Saya bela rakyat, saudara-saudara. Demi bangsa, demi rakyat, jangankan hanya di penjara, nyawa saya, jiwa saya, murah harganya untuk tumpah, saudara. Allahu Akbar. Apakah cukup sampai di situ? Tidak, saudara-saudara. Oh, tidak cukup, teman-teman. Saya bebas, murni dari lapas Gunung Sindur. Belum sampai 1 bulan saya sudah ditahan lagi, saudara, di Polda Jabar. Bolak-balik, teman-teman. Karena dalam ceramah saya membahas syuhada KM 50, saudara-saudara, yang dibantai, KM 50 yang wafat, yang syahid karena menjaga imam besar kita lah, Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Saya dituduhkan menyebarkan berita bohong, saudara-saudara. Tetapi alhamdulillah di dalam persidangan saya buktikan bahwasanya kami bukanlah yang suka menyebarkan berita bohong. Tidaklah apa yang kami sampaikan kecuali itu adalah kebenaran. Dan alhamdulillah terbukti dalam persidangan bahwasanya saya tidak sama sekali menyampaikan berita bohong, saudara-saudara. Hadirin sekalian, yang saya bela adalah para laskar-laskar, para syuhada yang wafat, yang meninggal dunia. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, 1 polisi wafat, 1 polisi meninggal dunia, dibunuh dengan keji, udah dibunuh, difitnah lagi. Sama siapa? Sama Sambo, saudara-saudara. Terus saya tanya, Sambo biadab apa tidak? Biadab apa tidak? Bejat apa tidak? Penjahat apa bukan? Bajingan apa bukan? Anak buahnya jadi bunuh, apalagi yang lain, saudara-saudara. Sesama polisi aja dimakan, apalagi yang bukan polisi. Betul? Saudara-saudara, 1 polisi wafat, 1 polisi meninggal dunia, seluruh Indonesia geger. Betul? Betul? Nah, itu 1 polisi yang wafat, maka bagaimana dengan 6 laskar, saudara-saudara? Apakah mereka bukan bangsa Indonesia? Apakah mereka bukan rakyat? Apakah mereka bukan anak-anak bangsa? 1 polisi wafat, Sambonya ditahan, Sambonya ditangkap, dari presiden sampai Kapolri semua angkat bicara, semua turun tangan. Kenapa 6 laskar yang wafat semuanya diam, semuanya bungkam, saudara-saudara? Saya tanya, adil apa tidak? Adil apa tidak? Adil apa tidak? Ketidakadilan, lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Oleh karenanya, saudara-saudara, Bahar bin Smith tidak akan pernah capek. Tidak ada kata capek, tidak ada kata kapok, tidak ada kata lelah di dalam memperjuangkan keadilan, di dalam menyampaikan kebenaran, saudara-saudara. Jasa saya, raga saya bisa para pengkhianat bangsa penjarakan. Jasad saya sampaikan, hei kalian bisa memenjarakan jasad saya, kalian bisa memborgol tangan saya, perut saya, kaki saya, kalian bisa memenjarakan mata saya daripada melihat dunia luar. Tetapi demi Allah, suara-suara kebenaran yang saya sampaikan tidak akan pernah bisa kalian penjarakan. Masya Allah. Oleh karena saya tanya semua masyarakat yang hadir di sini, semua yang hadir di sini siap berjuang, siap sampaikan kebenaran, siap perjuangkan keadilan, siap lawan kezaliman, siap lawan para pengkhianat bangsa. Jangan pernah takut, saudara-saudara. Ada segelintir orang yang punya budaya caci maki, jelek-jelekin, cari masalah, ya kan? Padahal saya percaya mereka ini mungkin sudah ditutup hatinya, ditutup matanya. Saya tidak paham mereka itu. Pak Prabowo juga bingung, teman-teman. Kekurangan kita akui, kita atasi bersama. Koreksi, kita koreksi. Tapi bangsa yang besar janganlah mempunyai adat, mempunyai kebiasaan caci maki, caci maki antara kawan, caci maki dengan pemimpin, caci maki itu saya kira tidak baik. Itu bukan ajaran agama kita, itu bukan ajaran agama-agama lain pun. Rakyat kita tidak suka mereka-mereka yang bicaranya kasar, ya. Pribadi kita bukan pribadi seperti itu. Jangan bawa budaya-budaya dari mana. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang penuh sopan santun. Saudara-saudara, kritik dengan baik. Kritik dengan baik. Dengan baik. Koreksi dengan baik.
saudara-saudara sekalian. Dan akan terbukti tidak lama, pasti semua yang berbuat tidak baik akan kelihatan dan akan ketahuan. Saya kira cukup jelas Bapak Presiden Prabowo kembali menegaskan bahwa dirinya tidak melarang rakyat Indonesia, khususnya Bahar bin Smith, untuk melakukan kritik, menyampaikan koreksi, menyampaikan aspirasi. Yang penting disampaikan dengan cara yang santun, dengan cara yang sopan. Hentikan menyebarkan doktrin provokatif, hentikan menyebarkan doktrin kebencian terhadap pemimpin bangsa ini, karena kita menginginkan agar bangsa Indonesia tetap damai dalam bingkai persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.